Haleluya, shalom. Dimanapun Anda berada Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa sempurna buat setiap kita. Dan pada malam hari ini, mari bersama-sama kita bersatu hati untuk kita memulai ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur, kami melihat penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami berterima kasih atasnya. Biarlah kiranya pujian kami, penyembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Biarlah kiranya semua rangkaian ibadah kami Engkau berkenan dan Engkau ada dimanapun kami berada untuk menjamah setiap hati. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yes, Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan bersama-sama. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Mari katakan dengan segenap hatimu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
sebab Engkau yang telah turun ke dunia jadi sama seperti manusia, menyelamatkan umat-Mu ya Tuhan, umat pilihan, umat tebusan. Terima kasih Tuhan, dan bawalah setiap kami terus semakin dekat kepadamu. Haleluya. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan, Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Katakan Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku. Amin. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari yang mengasihi Tuhan katakan, haleluya. Yesus Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah juru selamatku. Kaulah kemenanganku. Haleluya. Kau Allah yang ku percaya selamanya. Oh
Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merayakan Natal, suasana Natal, biar ada damai sejahtera, biar ada kasih Tuhan turun kepada setiap kami, supaya keluarga demi keluarga boleh dipulihkan, anak kepada bapak, bapak kepada anak, baik juga kepada orang tua, ibu dan sebagainya. Biar gereja juga Tuhan menjadi rukun dan bersatu semuanya. Kiranya Tuhan Kau memberkati pada Natal ini mereka-mereka yang hidup dalam kekurangan, mereka yang dalam kesedihan, mereka yang dalam pergumulan, mereka yang dalam sakit penyakit. Dan Kau memberikan hadiah Natal, keajaiban Natal itu boleh ada dalam hidup mereka, supaya mereka boleh menikmati bahwa Engkau telah hadir di dalam hati kami. Engkau lahir dalam hati kami bukan sebagai bayi, namun sebagai Tuhan yang berkuasa untuk mengusir setan, untuk menolak segala macam bencana, untuk menuntun kami di jalan kebenaran, membuat kami, hidup kami berkemenangan. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan. Biar pada Natal ini kita yang biasanya hidup tidak sesuai kebenaran, yang tidak pernah ke gereja, yang malas atau yang tidak disiplin, yang kerja juga rasanya tidak ada gairah, biar pada Natal ini, suasana ini, biar kita diubahkan dari hamba kejahatan, hamba dosa, hamba malas, hamba kegelapan, menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan itu. Karena dikatakan siapa yang berseru nama Tuhan, hendaklah dia meninggalkan segala kejahatan. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab Yesaya 42 ayat 1 sampai dengan 8. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, kata Tuhan, yang kepadanya aku berkenan. Itulah diberitakan dan diutarakan kepada Yesus ketika Yesus keluar dari baptisan. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Dan inilah saudara yang boleh menjadi bagian kita. Poin pertama adalah hamba Tuhan atau hamba kebenaran. Tanpa sadar saudara kita tidak tahu bahwa kita itu setelah menjadi percaya Yesus, kita bukan lagi hamba dosa. Karena Yesus datang di dunia ini untuk menyelamatkan manusia, bukan menghakimi, bukan menjatuhkan hukuman dan kutuk. Dia mengangkat hukuman dan mengangkat kutuk itu. Dia datang ke dunia untuk mengubah setiap orang yang hidup di dalam dosa, di dalam kutuk, supaya dilepaskan dari cengkraman itu. Oleh sebab itu dia disebut hamba Tuhan, yang dimana Allah berkenan menaruh rohnya. Kita baca terus ayatnya. Yesaya 52 ayat, Yesaya 42 ayat 1. Saya ulangi. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengamparkan bumi dengan segala tumbuh yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia, yang mendudukinya
dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Itulah terang Natal, itulah Sang Juru Selamat, Yesus Kristus, Tuhan kita. Dia telah menjadi hamba, supaya kita ini diampuni, kita diangkat semuanya. Dia menjadi hamba Tuhan, di mana roh Tuhan ditaruh di atasnya, di mana Allah berkenan kepadanya. Siapakah Yesus itu? Sejak dalam kandungan dikatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Ketika dia keluar dari baptisan, ada seperti burung merpati turun, yaitu Roh Kudus turun ke atasnya. Dan ada satu suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Roh Tuhan ada padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah Yesus, Sang Firman Juru Selamat. Terus apa yang harus kita lakukan saat ini? Kita lihat dalam kitab Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, yaitu Yesus. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi, karena dia dicemeti, dipukul, dianiaya menuju Golgota. Demikian ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Yesus Kristus yang turun ke dunia, bukan untuk menikmati hidup, bukan untuk mencari kesenangan, bukan hanya sekedar menyembuhkan orang, namun dia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menggantikan kita di kayu salib, untuk menebus dosa kita, dan segala hukum, segala kutuk ditanggung dia di atas kayu salib. Itulah Kristus, Yesus Tuhan kita. Sebagaimana perjanjian di antara Tuhan kepada perempuan, yaitu Hawa. Dia katakan bahwa keturunanmu, keturunan perempuan, akan meremukkan kepala ular, yaitu si iblis, yaitu ketika Yesus mati di kayu salib. Oleh sebab itu ketika Yesus lahir, iblis berusaha untuk membunuhnya melalui Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, iblis berusaha supaya rencana Allah itu gagal, supaya kita semua berbondong-bondong masuk neraka. Tapi puji Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan itu berhasil semuanya. Oleh karena itu Tuhan ingin pada Natal ini, kita yang telah dibebaskan, kita yang telah ditebus, hanya ada dua pilihan: menjadi hamba dosa, hamba kejahatan, atau hamba kebenaran, atau hamba Tuhan. Dahulu mungkin, kemarin, tadi siang, tadi sore mungkin kita telah berbuat jahat, kita memaki, kita mungkin marah, kita mungkin berbuat yang tidak baik. Tetapi saat ini kita harus beralih segera menjadi hamba kebenaran. Karena siapa yang berdosa dia menjadi hamba dosa, kata firman Allah. Kita lihat di dalam kitab firman Tuhan, dalam kitab Yohanes 8 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menebus dosa. Sehingga kita percaya kepada Yesus, kita bukan lagi hamba dosa. Jangan lagi dosa berkuasa atas hidup kita. Dia sebagai hamba Tuhan, dia menolong kita sehingga kita juga sebagai hamba-hamba Tuhan juga. Hamba Tuhan berarti kita adalah hamba, budak, untuk melayani Tuhan kita yang telah menebus kita, saudara.
Bahkan kalau kita lihat dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Oleh karena itu hari ini, yakin, pastikan kita mulai saat ini langkahkan kakimu di tempat yang tepat sesuai firman Allah, untuk menjadi hamba kebenaran, hamba Tuhan. Bukan seorang pendeta, bukan yang harus berkhotbah dengan segala macam pengetahuan, tetapi saudara menghasilkan buah-buah pertobatan yang bisa dinikmati oleh anak, oleh keluarga, oleh family, oleh teman-teman kita. Dari dulu kita orang yang berdosa, mungkin orang yang geger menjadi orang yang murah hati, orang yang suka benci iri menjadi orang yang berjiwa besar, dari orang yang suka gosip menjadi orang yang suka memuji Tuhan, juga memuji sesamanya, yang bisa menghibur. Orang yang suka pendendam menjadi orang pemaaf. Itulah kasih. Biar Natal hari malam seperti ini, suasana itu, datanglah ke temanmu, datanglah kepada anakmu, datanglah kepada keluargamu, datanglah kepada pasangan hidupmu, datanglah kepada Tuhanmu, dan nyatakan kasihmu kepada mereka, dan hiduplah di dalam damai dan kasih. Itulah hamba Tuhan, hamba kebenaran, sebagaimana Kristus telah turun, sang Raja besar mulia. Tuhan kita telah menjadi hamba untuk memikul semua dosa kita. Menjadi hamba, bahkan dia harus mencuci kaki murid-muridnya. Dia harus berjalan melayani setiap orang, demi supaya saudara kita bisa diangkat tinggi-tinggi, supaya kita boleh diangkat melalui penderitaannya. Dia sedang membangun kerajaannya di muka bumi ini dengan darah dan air mata, bukan dengan kekuatan, karena dia bisa melakukan dengan mujizat. Dia bisa menyembuhkan orang, bisa menentukan taufan, bisa berjalan di atas air, bisa merubah air menjadi anggur, bisa mengubah 5 roti 2 ikan untuk begitu banyak orang, dan sisa 12 bakul. Dia bisa lakukan dengan mujizatnya. Namun dia membangun kerajaan surga di muka bumi ini sebagai hamba Tuhan, yaitu mengeluarkan darah, mengeluarkan keringat, air mata. Bukan hanya sekedar mujizat, dia telah melepaskan kealahannya, dan dia mengambil rupa seorang hamba. Karena kata Filipi pasal 2, kita boleh lihat dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaranya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah Yesus Kristus. Kita lihat poin yang kedua, saudara yang kasih Tuhan, hukum dan kebenaran. Hukum dan kebenaran. Dia menyatakan kebenaran, dia mencintai hukum. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, taati peraturan, taati hukum yang ada, baik dari pemerintah, baik dari gereja, baik dari perusahaan, maupun juga di tempat-tempat tertentu seperti penerbangan, atau di tempat-tempat umum di mana ada peraturan. Kita harus taat, karena kita punya hati sudah dirubah oleh Tuhan menjadi hati yang taat, taat akan hukum. Jadi sebagai orang Kristen, mengubah karakter kita supaya kita mentaati, mencintai hukum. Jangan membuang sampah, janganlah membuang sampah sembarangan. Ikutilah aturan supaya kita antri, kita juga antri. Kalau saudara ingin buru-buru permisi, boleh enggak? Kita harus pakai aturan yang bagus, karena kita mencintai hukum. Di gereja, peraturan gereja berbeda. Ikuti peraturannya. Mungkin di airport, mungkin pesawat terbang, restoran, bioskop, mungkin mall dan sebagainya, berbeda-beda peraturannya. Ikutilah. Jangan saudara berkata, di tempatku seperti ini enggak apa-apa. Kita adalah anak-anak Tuhan
yang mencintai hukum dan yang menjaga hukum, itulah kebenaran. Saya melihat saudara yang dikasihi Tuhan, banyak anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, namun kurang untuk mencintai hukum. Kerap kali saya melihat banyak sekali anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan, namun kerap kali hidupnya tidak teratur atau kerap kali melanggar peraturan demi peraturan. Oleh karena itu pada malam hari ini, nyatakan itu bukan dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita, bukan karena Tuhan telah memanggil kita sehingga kita bisa hafal semua ayat firman Allah, namun saudara tunjukkan dalam perilaku hidup. Itulah hukum dan kebenarannya. Jikalau kebenaran dan hukum itu kita lakukan, maka kita tidak perlu takut lagi dengan hukuman-hukuman. Orang yang takut itu karena melanggar hukum. Bukankah Adam dan Hawa, dia menjadi takut berjumpa dengan Allah karena dia telah melanggar hukum, dia telah berbuat dosa. Demikian jikalau kita taat akan hukum, kita akan hidup menjadi bebas, kita akan merdeka, kita akan penuh dengan sukacita. Kita memiliki bumi hanya untuk mengikuti hukum yang ada. Orang yang berpendidikan, orang intelektual, anak-anak Tuhan harus mencintai hukum dan kebenaran. Saya ajak saudara untuk melihat firman Tuhan, Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Yesus telah mati karena pelanggaran kita, karena kita melanggar hukum. Yesus menerima hukuman itu. Saudara, betapa beratnya hukum-hukum yang telah diberikan Tuhan kepada kita, dan kita melanggarnya. Tapi Yesus turun untuk menerima semua hukuman. Oleh karena itu mulai hari ini juga, jangan lagi kita melanggar hukum. Jangan kita, saudara, menjadi tuan atas hukum itu. Ayo kita merubah negara kita, kita merubah bangsa kita, bukan melalui perkataan saja, tetapi melalui diri kita menjadi teladan yang baik. Jikalau kebenaran itu ada pada kamu, maka kebenaran akan memerdekakan kepadamu, yaitu orang yang mencintai hukum, hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu akan mengubah kenyataan, saudara. Ketika kenyataannya mungkin anggur habis, tetapi kebenaran itu muncul, dan kebenaran berkata, isilah dengan air, cedoklah, maka berubah menjadi anggur. Jikalau hidup kita juga sama, mungkin kita punya 5 roti 2 ikan, kita mungkin begitu susah sekali hari ini. Jikalau kebenaran itu datang, berikanlah kepada sang kebenaran, maka dipecah-pecahkan, diberkati. Bagikanlah, maka dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan anak-anak, sisa 12 bakul. Apa itu kebenaran? Kebenaran telah merubah. Bahkan pohon itu bisa menjadi kering, bahkan bisa menjadi berbuah. Jikalau kita melanggar kebenaran, maka kita akan menjadi kering. Namun jika kita melakukan kebenaran itu, maka kita akan berbuah-buah. Oleh sebab itu Yesus katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kebenaran bukan hanya benar. Manusia boleh sebagai manusia orang benar, tetapi orang benar itu dibenarkan. Tetapi apakah orang benar itu hidup dalam kebenaran? Roh Kudus disebut juga roh kebenaran. Kenapa tidak disebut roh benar? Roh Kudus, roh penolong, roh penghibur. Kenapa tidak disebut roh benar tapi roh kebenaran? Supaya saudara, bukan kita bicara tentang benarnya, namun kita hidup dalam kebenaran itu.
supaya saudara kita yang di gereja yang benar, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi ketika kita melihat mungkin orang yang baru pertama datang di gereja, jalan masuk ke depan, apalagi Natal seperti ini, mungkin sudah lama tidak ke gereja, mungkin itu orang baru tertarik, Tuhan tarik dia masuk ke gereja. Dia jalan di tengah-tengah pendeta sementara khotbah dengan sepatu yang bunyi tak-tok tak-tok, karena dia mau pergi ke tempat entertain, tetapi Tuhan belokkan masuk di gereja. Dia melihat kiri kanan, orang semua pada lihat, bukan menawarinya. Dia duduk agak ke depan sekali, mungkin mengganggu ibadah. Semua orang pada kasak kusuk, orang ini kok nggak tahu aturan. Karena dia bukan orang benar. Dan saudara, orang benar, tetapi orang benar tidak hidup dalam kebenaran. Ketika dia melihat ada orang seperti itu, dia mulai, saudara, berbicara bukan-bukan. Oleh karena itu orang benar bukan hanya hidup benar di gereja, tapi harus dalam kebenaran. Mungkin ada orang tua yang lupa, mungkin ada seorang anak yang lupa. Dia membunyikan handphonenya, dia lupa untuk off. Apakah saudara terus tersinggung? Pulang saudara, mulai mata kita mulai menjadi sipit, menyepit untuk melihat dia, dan mulai kita menjauh dia. Padahal mungkin dia lupa, mungkin dia sedang tertidur karena kemarin dia jaga malam, karena dia ingin ke gereja, sehingga di tengah gereja mungkin dia sempat tertidur sedikit. Kita mulai marah, bukan kebiasaan dia tidur, mungkin ada sesuatu pergumulan saudara. Terus kita mulai menyingkirkan dia, kita mulai menghindar, mengata-ngatai dia. Sementara kemudian perempuan ini yang datang di gereja dengan tak-tok, pulang tidak disapa, dianggap orang yang tidak beretika. Kemudian dia datang ke tempat lain, di tempat entertain, mungkin dia terlambat, dia jatuhkan gelas. Orang tidak malah nggak apa-apa ibu, nanti saya bersihkan. Ada perbedaan jelas. Gereja tempat orang melayani namun tidak bisa menerima. Gereja tempat orang benar tetapi tidak ada kebenaran di gereja. Dunia tempatnya tidak benar tapi masih ada kebenaran walaupun bukan dari Tuhan. Saudara, sebab itu gereja kerap kali kita merasa kita benar, kita suci, sehingga kita selalu menghukum, kita menghakimi, menindak orang lain. Kita mulai menyalahkan yang satu dan yang lainnya. Hari ini, siapa yang benar, hiduplah dalam kebenaran itu. Jadi bukan hanya bicara benar, tapi kebenaran akan memerdekakan kita. Tuhan telah memerdekakan kita. Jangan kita juga menghukum seseorang. Merdekakanlah mereka melalui kebenaran yang kita miliki. Haleluya. Kita lihat poin yang ketiga. Tuhan adalah penyelamat. Sejak awal Tuhan katakan sebagai penyelamat. Sejak ada di dalam Taman Firdaus, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan sudah mengadakan penyelamatan. Penyelamatannya begitu banyak. Saudara tahu salah satunya, mereka dihalau keluar supaya mereka jangan masuk lagi. Karena Tuhan berkata, mereka telah makan buah pengetahuan telah berdosa, tahu yang baik dan jahat. Supaya mereka dosa mereka supaya jangan kekal, mereka harus keluar. Supaya mereka jangan makan buah kehidupan. Kalau mereka makan buah kehidupan, dosa mereka akan kekal. Oleh karena itu Tuhan memberikan saudara penyelamatan lebih awal. Sepertinya Tuhan jahat, diusir aku dari Firdaus. Kamu manusia berdosa, kamu melanggar aku, keluar dari Firdaus. Dan dijagalah dengan bukan seperti itu. Memang karena dosa harus keluar, tetapi tujuannya keluar untuk mengusirnya, namun untuk menjaga supaya jangan dosanya kekal. Namun di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah, di luar dari Firdaus, Allah turun di muka bumi ini, mengubah dunia ini yang kotor itu boleh menjadi Firdaus. Rumahmu, hatimu, gereja kita, dimanapun kita berada, itulah suasana surga. Biar itu damai Natal ada dalam hidup kita.
Natal bukan hanya satu hal yang perlu kita rayakan besar-besaran, itu boleh. Bukan hanya satu pengetahuan, itu kita pelajarin. Kita ada serial. Setiap Kamis worship night ada serialnya tentang Natal. Setiap Jumat malam jam 9 ada gospel and prayer, juga serial tentang Natal. Tetapi saudara lihat, di samping sejarah, di samping pengetahuan, di samping nubuatan, tapi kita harus menjadi bagian dari Natal itu juga. Kita bukan pohon Natal yang dihiasi, tapi kita yang harus menghiasi, saudara. Jangan menjadi pohon Natal yang kaku, yang untuk dihiasi orang kiri kanan. Biar hari ini kita menghiasi orang-orang yang tidak berdaya, mereka yang baru percaya Tuhan, mereka yang hatinya kesepian, sedih, punya pergumulan. Itulah Tuhan penyelamat. Yesaya 43 ayat 1 sampai dengan 4. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Menebus. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Sudah sejak awal dikatakan juru selamat. Aku menebus, 2 kali kata menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Karena kita berharga mulia di mata Tuhan, kita manusia berdosa, tapi Tuhan menganggap berharga karena kita diciptakan menurut kodratnya, citranya. Dia turun, kita yang penuh dengan lumpur dosa dijadikan mulia. Dia jadikan berharga dan diberikan manusia ganti kita untuk menebus. Karena dia Tuhan Allah, Juru Selamat penebus kita. Sejak perjanjian lama, ratusan tahun sebelum Yesus turun ke dunia. Dan waktu Yesus turun di dunia, malaikat Tuhan juga berkata, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Sudah sejak 400 tahun, bahkan sejak ribuan tahun sebelumnya di zaman Yakub, Tuhanlah penyelamat. Siapakah yang mau menyelamatkan kita hari ini? Orang tua kita terbatas, saudara kita mungkin terbatas, diri kita nggak mampu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Terlebih tentang keselamatan sampai kekal, bukan hanya di bumi ini. Kita lihat dalam kitab Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki, maksudnya adalah Maria, dan engkau akan menamai dia Yesus. Jadi Maria akan melahirkan Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yohanes 12 ayat 47. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, Yesus datang untuk menyelamatkan. Apakah saudara mau diselamatkan dari dunia ini, dari api neraka, dari persoalan-persoalan yang menghimpit, membelenggu saudara tidak mampu, dari kepahitan hidup, kekecewaan, pikiran negatif yang selalu merasa mengasihani diri sendiri, tidak mampu? Allah ingin membebaskan engkau, Allah ingin menyelamatkan engkau. Sebab itu dia berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jaminan, tawaran, undangan Yesus pada Natal ini jangan diabaikan, karena dia sang juru selamat. Bukan hanya sang juru selamat,
namanya juga namanya untuk menyelamatkan. Namanya nama ajaib, namanya nama Tuhan. Satu jaminan menjadi alas doa kita ketika kita berbicara kepada Bapa. Nama Yesus menjadi pengantarnya. Kalau kita lihat surat, kita masukkan di kantor pos. Kalau nggak ada perangko nggak bisa. Saudara, hari ini engkau boleh berbicara kepada Allah, namun kalau tidak dialasi nama Yesus, tidak bisa. Oleh sebab itu dikatakan dengan nama Tuhannya. Yohanes 17 ayat 6 dan 26. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia ini. Jadi Tuhan waktu berdoa berkata, aku telah menyatakan namamu. Dia berdoa kepada Bapa berkata, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Ayat 26. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang kau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Inilah saudara, kalau kita melihat nama Tuhan Yesus, itulah nama Bapaknya. Yesus itu nama Allah, nama Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu dengan firman Allah. Bukan kata pendeta, bukan tafsiran. Ada begitu banyak kata-kata firman Allah yang mengatakan bahwa nama Yesus adalah nama Allah, nama Tuhan itu sendiri. Sehingga Yesus berkata, engkau belum minta apa-apa. Jika engkau memintanya kepada Bapa, mintalah dalam namaku, maka engkau akan menerimanya. Jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, nama Yesus, maka dia hadir. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh karena itu kalau kita melihat kembali di dalam perikopnya, yaitu Yesaya 42 ayat ke-5 sampai ke-8, kita melihat itu dulu. Beginilah firman Allah Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang mengabarkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Jadi penyelamatan, Tuhan ingin menyelamatkan kita. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kamulah terang dunia. Jadilah terang dunia untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, artinya tahanan dosa, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap, hidup dalam kegelapan dosa, dari rumah penjara dosa itu. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Itulah namaku Tuhan. Dan Yesus datang, dan dia membawa nama Bapaknya. Yesus itulah nama Tuhan. Saudara masih ingat nama Tuhan itu apa? Saudara akan belajar. Saudara akan mulai pengetahuan muncul. Ternyata yang disebut adalah YHWH, tetragramaton, 4 huruf mati. YHWH. Orang menyebutnya Yahweh, Yahweh, Yehova, karena tidak ada huruf hidup di dalam bahasa Ibrani. Semua huruf mati. YHWH. Maka saudara disingkat YH. Orang berkata YH, ya. Makanya muncul kata haleluya, terpujilah ya, Yahweh, Yehova, ya. Saudara, demikian juga kalau kita melihat YH bisa menjadi Yo. Makanya ada Yosua. Saudara melihat itu. Juga ada Yeskiel, tinggal A-O-E. Yesus itulah disebut Yesus, Yahweh. Yasua, ya, juga Yahweh. Saudara, juga saudara melihat pelajaran Yosua,
saudara sama. Oleh karena itu hari ini jangan pernah ragu-ragu. Su itu artinya juru selamat. Yesus itulah Tuhan juru selamat. Saudara harus kembali kepada pelajaran yang benar. Jangan dipisah-pisahkan semuanya. Yesus itu menggenapi perjanjian lama. Saudara, hari ini ada begitu banyak pelajaran macam-macam. Kita harus kembali lagi kepada Yesus yang telah membuat kita berdamai dengan Allah. Yang terakhir kita lihat ayatnya, yaitu 2 Timotius pasal 2 ayat 19. Bukan bicara soal nama lagi, tetapi bagaimana kita menyikapinya. Banyak orang berbicara nama, namun terjadi pertengkaran, saling mencaci maki. Tetapi apakah yang harus kita katakan? Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan baterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Jadi bukan berbuat jahat, bukan menghakimi, bukan menuduh. Itu kan nama Tuhan, Pak, bukan Yesus, mungkin begitu. Itu yang menulis siapa? Paulus, saudara, kepada Timotius. Mereka yang percaya Yesus adalah Tuhan, perjanjian baru, dan mereka menonjok Tuhan itu Yesus Kristus. Sehingga saudara, siapapun yang menyebut Tuhan, siapapun yang menyebut Yesus, hari ini tinggalkan kejahatan. Sifat kita yang merasa kita lebih pandai, yang suka menghakimi, suka berdebat, suka menyalahkan, saudara, tinggalkan semuanya. Karena hari ini damai Natal. Saudara, mari kita hidup di dalam damai, kesatuan, supaya keajaiban Natal itu ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Biar Tuhan hari ini, Engkau yang adalah Raja, telah mengosongkan kealahan dan menjadi seorang manusia, menjadi hamba Tuhan, untuk meluruskan jalan-jalan, untuk membangun kerajaan surga di muka bumi. Dengan air mata, dengan darah dan keringat. Sehingga hari ini kami boleh dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari hamba kejahatan menjadi hamba Tuhan, dari hamba kegelapan menjadi hamba terang. Biar setiap orang mencintai hukum Tuhan, supaya kami, Tuhan, boleh memiliki bumi, boleh ada kebenaran dalam hidup kami yang merubah hidup kami, supaya kami tidak mengalami ketakutan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau keselamatan kami, Engkau Tuhan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita pujikan satu pujian bersama-sama. Katakan namanya. Benar, sehat, ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Katakan namanya. Namanya benar,
sangat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory, glory bagi Dia, haleluya. Sekali lagi glory, glory bagi Dia, haleluya, amin. Mari kita berdoa syafaat. Kami berdoa Tuhan untuk semua gerejamu yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan, kiranya Tuhan memberkati mereka, supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak, supaya di mana gereja mereka melayani dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya, gereja Blessing in the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu, mereka yang aktif melayani, mereka yang aktif, mereka yang berjemaat. Kiranya apa yang mereka kerjakan, lakukan, boleh berkenan kepada Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan mereka, iman rohani mereka, sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan selalu menyertai mereka. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu, karena untuk menerima berkat itu mudah, namun menjaga hati itu sukar. Kerap kali hati kita menjadi sombong, menjadi sibuk, menjadi kekir, menjadi arogan, pemarah, tidak memaafkan. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati, bangkit, naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita, dan Dia akan datang menjemput dan menghakimi setiap umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Merry Christmas. Mari kita pujikan bersama-sama. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bawah Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang
Pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. God bless you all. Hallelujah. This conference 2020, are you ready for the fulfillment? Bunga melati. Saat kami menyertai kami, perjalanan hidup rohani kami yang menentukan juga perjalanan hidup kami. Memberkati setiap teman-teman kami, anak-anak muda. Ada satu pertandingan, bukan iri hati, bukan persaingan. Pertandingan iman yang benar. Kalau misalnya ini permainannya sebenarnya, kelompok lain nggak boleh jawab ya. Jadi cuma kelompok itu aja. Saya sama-sama semangat ya. Berikutnya kita lihat dari kelompok 8. Silakan. Bisa pinjam dengan poinnya. Detik lagi. Wah, ini kok nggak jawab semua ini. Dalam frekuensi Asian tingkat gelombang semakin cepat teman-teman menjawab, semakin Selalu ku dengar melodi surga yang bergema. Papua dikenal Yes, Conference ke-8 ini tentukan mau manusia dunia atau manusia Allah. Buang karakter yang buruk, kejar keadilan, kejar ibadah, dan inilah regenerasi.
Open the eyes, open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I wanna see you. I wanna see you. See you high, see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Mari sama-sama katakan, open the eyes of my heart.